Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif, yang bijaksana, yang saya hormati, saya ta'adimi, semoga Allah ridhai. Para panitia yang semangatnya luar biasa, semoga selalu dilipat gandakan pahalanya. Tak lupa kepada para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jalan-jalan ke Singaparna ditemani sama si dia. Perkenalkan, saya Katia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul mengamalkan hubungan antara iman, ilmu, dan amal di tengah perubahan zaman. Minasan, kita sebagai Gen Z tentunya menghadapi tantangan teknologi yang seharusnya mempunyai fondasi, yakni iman dan ilmu, terutama pada pengamalan agama. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang mengajarkan Al-Quran dan diajarkannya, sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan dan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari nomor 5027, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Namun apa faktanya minasan? Godaan zaman sekarang membuat kita salah jalan. Scroll sosial media seperti Instagram ataupun TikTok membuat kita merasa, kok orang-orang lebih hebat dari aku ya? Sampai halnya ketika sekolah ataupun kuliah mempunyai niat yang salah, seperti halnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh As-Sah Al-Imam Al-Alamah Abu Hamid bin Muhammad Ghazali. In kunta taqsidu bil qalabil ilmi al-munaqasah wal mubahah wa taqaddum 'ala al-ikrani wastimalah wa jam'al taqamid dunya wa anta sa'in fi hadami dinika wa ikhlaqi nafsika. Dan apabila terbukti maksud dan tujuan kamu dalam menuntut ilmu dengan persaingan, membanggakan diri, untuk menjatuhkan teman, dan untuk paling terlihat sampai bahkan untuk mengumpulkan harta, niscaya sesungguhnya kamu sedang merobohkan agamamu dan sedang merusak dirimu sendiri. Lantas bagaimana solusinya? Kita bisa mulai perbaiki dari niat, karena semuanya innamal a'malu binniyati. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, iman akan terus naik ketika ia konsisten taat. Bukan pada iman naik saja, bahkan ketika iman turun pun ia masih taat. Karena hakikat iman adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Dengan pertanyaan, bagaimana kita taat? Dengan cara ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginformasikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Dengan cara apa? Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan cara mendirikan salat dan memberikan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selain itu, formulasinya dengan ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, iman dan ilmu itu disandingkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginformasikan dengan tegas dan jelas di dalam Quran surat ke-58 yakni Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu, lapangkanlah majlis-majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkanlah, niscaya Allah juga akan melapangkan untukmu. Selain itu, kita juga mendapat benefit lain. Apa itu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadirin yang dirahmati Allah, As-Sah Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Hari di juz 2 halaman 212 ayat ini ditafsirkan dan dijelaskan di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman.
Sebagai ikhtimam dari pidato saya yang berjudul mengamalkan hubungan antara iman, ilmu, dan amal haruslah dengan sungguh-sungguh. Karena menurut Buya Hamka, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Dan hubungan ilmu dan amal, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah, amal tanpa ilmu bagaikan kapal tak berarah. Ataupun ilmu tanpa amal adalah kesombongan, amal tanpa ilmu adalah kebodohan. Kalau aku tanpa ilmu gak bisa apa-apa. Kalau aku tanpa kamu, ya gak apa-apa. Aku tanpa ilmu ya rugi. Kalau aku tanpa kamu bisa cari yang baru lagi. Mohon maaf segala kekurangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jalan-jalan ke Jepang lupa balik ke Indonesia. Doakan Nengtian masuk sebagai pemenangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.